Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman media semua. Kehadiran saya berdiri teman-teman media ini mewakili Bang Deo Lipa karena tadi izin ke saya karena beliau kurang enak badan untuk mewakili untuk sidang Mas Faris RM hari ini tanggal 4 September. Namun karena situasi kemarin kurang kondusif, yang seharusnya jadwal hari ini kan sidang online untuk Faris RM. Namun karena ini agendanya putusan, idealnya terdakwa harus hadir di persidangan. Makanya ditunda untuk sidang offline minggu depan tanggal 11 September hari Kamis. Alasannya seperti itu sih kemarin, karena harusnya sidang online, tapi karena ini agendanya putusan yang harusnya Mas Faris hadir bersama dengan tim penasihat hukum di persidangan, akhirnya ditunda untuk offline. Mas Faris hadir di persidangan minggu depan Kamis 11 September 2025, masih hari yang sama, hari Kamis. Seperti itu sih. Bang Faris sendiri tahu nggak sih kabarnya? Kalau terdakwa sudah pasti tahu, karena kan untuk sidang offline ini kan emang diberitahukan oleh pihak pengadilan ke kami sebelum hari ini bahwa untuk sidang hari ini sidang offline online untuk terdakwanya sendiri, yang offline itu hanya penasihat hukum. Bang, ada ganjalan apa sebetulnya Bang ketika sidang online itu tapi terdakwa tidak dihadirkan? Kalau itu kan langsung dari pihak pengadilan ya, itu kan mungkin karena kejadian kemarin, alasannya kan menjaga kondusivitas, takutnya dalam perjalanan terjadi suatu hal kan. Ya kita kan tidak ada yang tahu untuk hal seperti itu kan, yang namanya musibah siapa yang tahu sih, kan begitu. Akhirnya diputuskan untuk online. Namun karena ini sidang agendanya putusan, coba kata udah sidang terakhir lah, nggak ada sidang lagi setelah ini kan, kecuali ada pernyataan banding dari kami penasihat hukum ataupun pernyataan banding dari jaksa penuntut umum, baru akan ada sidang lanjutan. Tapi karena ini sidang akhir diharapkan offline, makanya ditunda untuk minggu depan sidang offline. Terdakwa atau Mas Faris sendiri itu hadir di persidangan untuk minggu depan hari Kamis. Komisi Mas Faris Sama putusan tapi Mas Farisnya ada di sini offline, hadir bersama dengan kita teman-teman untuk di sidang terbuka untuk umum. Sejauh ini Faris sendiri gimana Bang menghadapi putusan ini seperti apa Bang Faris? Kalau Mas Faris kebetulan kemarin kita baru ketemu juga di rutan ya. Kalau Mas Faris memang dia sudah sangat siap dengan segala situasi dan kondisi. Beliau mengatakan ke saya, ya terima kasih bro sudah berjuang membantu saya. Apapun hasilnya beliau menerima, karena dia merasa ya dia sudah beretikat baik, dia sudah menjalani proses yang sudah selayaknya dia jalanin, dan apapun yang sudah dia sampaikan, pembelaan yang sudah dia sampaikan baik dari beliau sendiri maupun dari kami penasihat hukum, dan hasilnya nanti ketika tidak sesuai pun beliau mengatakan bahwa beliau akan menerima. Soal rehabilitasi ya, kalau ditolak gitu. Soal rehabilitasi itu kan sifatnya bisa berkelanjutan ya. Kalau untuk putusan ini misalnya ditolak rehabilitasinya, ya itu kalau bagi beliau sendiri ya dia mengatakan ke saya itu tidak masalah kan begitu. Karena kalau untuk rehabilitasi kan ini kita namanya itu kan orang sakit ya, kita bisa juga mengajukan sendiri kan untuk melakukan rehab kan, seperti itu tanpa harus melalui putusan pengadilan. Kenapa kita minta di pengadilan? Karena memang beliaunya kan memang sakit kan, memang tergantung kan, makanya harus permintaan lewat putusan pengadilan seperti itu. Bang, untuk kondisi kesehatan Faris RM sekarang? Kalau Mas Faris kesehatannya alhamdulillah sampai dengan saat ini sehat walafiat, nggak ada tidak satu kurang apapun lah. Untuk istri sering menjenguk juga? Kalau untuk istri sering, bahkan sering bawa makanan. Iya benar. Tapi kemungkinan rehabilitasi apa enggak Bang? Ya kalau harapan kami dan Mas Faris sendiri ya putusannya mengikuti fakta persidangan ya kita rehabilitasi. Harapan kami penasihat hukum maupun Mas Faris. Tapi kan kita tidak mengetahui, nggak ada bocoran lah kalau apakah hukumannya seperti apa kan, seperti itu kan kewenangan dari majelis hakim dalam hal ini untuk memutuskan. Dakwaannya Bang, dakwaannya kan itu pengedar ya, bukan pengguna Bang. Kenapa nggak diajukan eksepsi aja Bang? Dalam salah satu dakwaan batal demi hukum Bang, salah satunya kan itu Bang. Nah
ini kan kemarin itu waktu eksepsi kan kita harus paham juga ya. Eksepsi itu kan kita berkaitan dengan hukum acara. Iya. Tidak ada berkaitan dengan materi pokok perkara. Makanya tidak kita eksepsi. Karena buat apa juga kita eksepsi, orang secara hukum acaranya berjalan dengan normal dan lancar kan. Makanya kita kemarin bantahnya di pembuktian. Karena sharing penggunaannya bisa disebut sebagai pengedar itu. Betul, kalau itu kan Apa pengedar apa? maksudnya pertanyaan gimana? Ya kan kalau 3 makanya kan bebarengan itu kan bisa disebut sebagai bukan pengedar, apa pengedar ya Bang? Pemakai. Lah kalau itu kan yang kita sampaikan dari awal. Kalau secara kronologi dan secara cerita terdakwa dan juga para saksi, kan seharusnya Mas Faris ini adalah pengguna atau korban dari penyalahgunaan narkotika. Kalau karena alasannya apa? Saksi juga tidak pernah mengatakan bahwa Mas Faris menawarkan barang narkotika ini untuk dijual atau menawarkan kepada orang lain. Bahkan dia bukan pendistributor. Apa karena sharing itu disebut sebagai pengedar? Nah itu kan yang kalau sempat dibaca ya di pledoi kami penasihat hukum maupun di duplik kami, itu yang saya bilang kegagalan dari tim kepolisian waktu awal sampai dengan tim kejaksaan dalam hal ini, mereka kan yang diberikan tugas sama negara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kegagalan mereka untuk menangkap opung, kalau teman-teman dengar saksi memberitahukan bahwa barang itu dapat dari mana, orang di nama opung yang di daerah Jakarta Utara, akhirnya menumbalkan Mas Faris yang seharusnya pengguna menjadi dianggap sebagai pengedar kan seperti itu.